lakukan? Itu teguran. Apakah malaikat ini menegur kaum wanita itu? Apakah malaikat tidak menghargai bahwa wanita-wanita datang karena cinta kasih yang besar kepada Yesus? Kalau kita berhenti di ayat yang kelima, kalimat itu memang bisa berarti sebuah teguran. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tetapi syukur puji Tuhan, ayat 5 atau perkataan malaikat tidak berhenti di ayat 5. Dilanjutkan di ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu. Jadi dengan adanya ayat 6 ini, saya mengajak saudara mempunyai sebuah tafsiran bahwa kalimat di dalam ayat 5, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati, bukan kalimat teguran, tetapi justru sebuah kalimat yang penuh pengertian dan sekaligus memberikan sebuah pengarahan kepada mereka, sebuah bimbingan, sebuah petunjuk. Di tengah mereka bingung, pikir mayat Tuhan dicuri orang, malaikat bilang, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Lalu malaikat mengajak mereka mengingat kata-kata Tuhan Yesus bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dikuburkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kalimat yang malaikat ucapkan kiranya memberi sebuah pencerahan untuk pesan Paskah bagi saudara dan saya di tahun 2009 ini. Malaikat itu seakan-akan dalam mengatakan begini, aku mengerti kalian datang mencari gurumu, pagi-pagi buta kalian tinggalkan rumah, tentu tidak lain tidak bukan oleh sebab cinta kasihmu yang besar kepada sang guru, bukan. Aku mengerti dan aku menghargai. Tetapi justru, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Meskipun cintamu itu besar, cintamu itu mengharukan, saudara, Anda datang beribadah, mengapa? Mengapa Anda ambil bagian bukan cuma beribadah tapi melayani? Latihan sampai jauh malam. Mereka berlatih drama sampai hampir pukul 11 malam. Di tengah segala kesibukan jadwal mereka, pagi-pagi harus bangun, tidak boleh terlambat kerja. Di tengah zaman yang sedang resesi seperti ini, harus jaga baik-baik pekerjaan, jangan sampai di PHK. Tapi mereka sisihkan waktu untuk melayani, yang latihan paduan suara, dan sebagainya. Mengapa? Karena mengasihi Tuhan. Itu penting sekali. Kita berkorban karena kita mengasihi Tuhan. Ada yang mau masak ekstra untuk acara seperti ini. Tidak ada dana khusus, semuanya volunteer, sukarela. Mengapa? Karena mengasihi Tuhan. Itu indah sekali. Tetapi saudara, cinta kasih saja tidak cukup. Dalam arti apa? Kalau Anda dan saya, seperti para wanita itu, tidak atau belum sadar bahwa Tuhan yang kita layani bukan Tuhan yang mati di salib tok. Bukan Tuhan yang cuma dikuburkan tok. Kalau kita cuma pikir Tuhan Yesus mati di salib, dikuburkan, that's it. Kalau saudara dan saya mengasihi dia, maka cinta kasih seperti itu tidak cukup. Coba kita andaikan, bila ketika wanita itu datang ke kubur, Tuhan Yesus masih di sana. Maksud saya jenazahnya masih. Lalu ada orang yang bantu gulingkan batu itu. Mereka masuk ke dalam makam, jenazah masih memujur kaku di sana, terbungkus kain kafan. Kemudian mereka merempah-rempahi jenazah Tuhan, memberikan minyak yang mahal, rempah-rempah untuk mengawetkan jenazahnya. Lantas apa? Berapa lama mereka akan bisa terus lakukan seperti itu? Tidak ada respons dari
sesosok mayat. Bukan. Kita menyeru kepadanya, dia tetap kaku di sana. Kita mengusap dia, dia tidak membuka matanya. Kita merempah-rempahi, dia juga tidak merasa apa-apa. Buat apa cinta kasih seperti itu? Ya, tentu mengharukan. Saya mau katakan satu hal. Bila orang tanpa menyadari melayani Tuhan Yesus seperti orang merempah-rempahi jenazah, maka pelayanan tersebut dan kehidupan agamawinya tidak lebih dari sekedar suatu sentimentalisme saja. Ya, suatu ungkapan perasaan simpati dan belas kasihan. Kalau kita melayani Tuhan, tidak sadar bahwa dia sudah bangkit, lalu kita selalu pikir Tuhan Yesus mati di kayu salib, mati di kayu salib. Pelayanan seperti itu, pelayanan hanya karena ya kasihan deh sama Tuhan. Wanita-wanita itu datang untuk hendak merempah-rempahi jenazah Tuhan karena mereka simpati kepada Tuhan. Kasihan sekali orang itu. Tidak bersalah, diperlakukan seperti penjahat. Tangan yang begitu baik menjamah mata orang buta sehingga celik, memegang tangan orang lumpuh dan menegakkannya kembali. Jalan yang mati dia bangkitkan, tapi dia sendiri diperlakukan semena-mena seperti itu. Kasihan sekali. Lalu mereka menangisi Tuhan Yesus ketika Tuhan memikul salib. Sesudah Tuhan Yesus mati, mereka ikut sampai ke makam. Dan pagi-pagi hari pertama di pekan tersebut, mereka datang untuk mengungkapkan betapa kami sangat appreciate seluruh jasa perbuatanmu ya Guru. Kami hendak merempah-rempah jenazahmu, tanda cinta kami. Mungkin membawa bunga, memberikannya di kubur, mengasihani Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mengasihani Tuhan? Mengapa saudara mau memberikan waktu ekstra untuk Tuhan? Tuhan dalam hal ini adalah tubuhnya, yaitu gereja. Sebab firman Tuhan mengatakan Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Di bumi ini yang ada sekarang adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Mengapa Anda memberikan sesuatu yang ekstra, hal-hal yang baik untuk gereja? Mengapa? Ya, kasihan. Besok datang nggak kebaktian Grace Community? Datang dong. Kenapa? Ya kasihan, orangnya cuma 15-20 orang. Kalau aku nggak datang lagi, masa ake banget, berapa? Kasihan. Minggu depan bawa apa? Ya saya buatlah apalah, nggak ketang tumis kangkung atau apa. Kenapa? Kau nggak kasihan. Saudara, don't ever mengasihani gereja Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah minta dikasihani. Ketika dia memikul salib, perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia. Tuhan tidak berkata, terima kasih, engkau simpati kepadaku. Oh, Tuhan bilang apa? Dia sudah tertatih-tatih, sepanjang malam disiksa, sudah letih, lemah sekali tubuhnya. Ditambah lagi beban salib yang berat. Ya, di tengah keadaan yang sudah parah seperti itu, dia masih punya kekuatan untuk bicara. Dia menengok pada perempuan-perempuan dan berkata, janganlah kalian menangisi aku. See? Dia tidak minta dibelas kasihani. Saudara, kadang-kadang kita itu minta dibelas kasihani orang. Kalau bapak, kalau sudah capek pulang, macet, sampai di rumah melonjor depan TV, minta kopi, minta dilayani. Kalau istri minta bantuan, dia bilang, kamu nggak kasihan ya sama aku? Kalau udah capek. Istri tadi itu nggak kasihan sama Pak Amos, kasihan sekali. Tapi ibu-ibu juga ada yang minta dikasihani. Kalau sudah sepanjang hari kerja, cuci piring, bawa ke laundry pakaian kotor, urus lagi anak pulang dibantu bikin homeworknya. Udah malam hari suami pulang, tidak ada perhatian kepada dia, marah-marah lagi. Bukan cemberut. Mengapa? Minta perhatian, minta belas kasihan.
Padahal siapa yang suruh dia bawa pakaian kotor ke laundry? Enggak ada yang suruh. Siapa yang suruh dia cuci piring? Enggak. Elsa cuci juga apa-apa. Biarin aja kotor semua. Semua dilakukan dengan rela. Kadang-kadang menyambut tamu, undang orang datang, ya nggak mampir. Udah orang datang, kemudian kita bilang capek, kemudian kita marah-marah. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia pilih sendiri jalan salib. Sudah banyak yang mengusahakan supaya dia keluar dari jalan salib, tapi dia keep on, tetap di situ terus menuju Golgota. Dia sendiri yang mau. Dia bilang dalam Yohanes 10, aku menyerahkan nyawaku sendiri.